Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muallim, para orang tua, tokoh sepuh masyarakat, para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, para Bapak Ibu, saudara-saudari, serta santri, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan, kepada guru kita bersama, pengasuh Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, Sayyidina Ustaz Baitul Niawan serta keluarga besar, bil khusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Yaman, orang tua kita Bapak Buang, guru kita Ustaz Maulana, Jamaiyah Hadroh Majelis Ta'lim Nurul Iman, serta tentu seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama kita panjatkan yang senantiasa mencurahkan akan rahmah, berkah serta maghfirah untuk kita sekalian. Kemudian setelah itu tentunya sholawat serta seiring salam kepada sosok yang menjadi asbab keselamatan untuk kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu saudara-saudari jamaah tawakuf Majelis Ta'lim Miftahul Jannah, tahadus bin nikmah dan idahulus surur, sedikit saya ingin menyampaikan mau'izah hasanah terkait tawakuf Majelis Ta'lim dan tarhib Ramadan. Imam Ibnu Ruslan di dalam buah karyanya yang bernama Matan Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini pesan yang amat singkat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian teruntuk kita, tapi begitu bermakna yang amat dalam buat kita dan nyentil hati kita sekalian. Apa kata beliau? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melaksanakan atau melakukan atau ngelakonin, kalau kata orang Rawaterong, sebuah ibadah atau kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didasari dengan ilmu, yang tidak didasari dengan pengetahuan, mardud, maka akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tanda kutip berarti ngaji, tahu ibu ngaji ya? Ngaji di Miftahul Jannah itu penting dan amat sangat penting buat kita. Dan harus berbangga hati kita kalau anak kita udah mau ngaji di Majelis Ta'lim. Harus senang kita, karena harapan kita dulu waktu jadi pengantin baru pengen punya anak qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harapan kita itu butuh proses. Berarti prosesnya ialah kita sebagai orang tua
berkewajiban mengajarkan anak kita daripada rukun syarat sholat, rukun dan syarat wudhu, yang dimana kalau kita nggak sanggup untuk ngajarinya, berarti kita titipin ke rumah guru kita atau ustadz kita, tepat jadi majlis taklim miftahul jannah. Berarti ngaji itu penting. Bahkan Rasul sendiri sama ngaji. Rasul mesen sama kita disuruh ngaji, Rasul pun sendiri ngaji. Malaikat Jibril yang pada saat itu mengajarkan Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Rasul sendiri untuk memahami Quran daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dituntun perlahan oleh malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang diwajibkan kita untuk sholat 5 waktu tapi kita nggak tahu rukun sholat? Bagaimana dengan kita yang diwajibkan kita sholat 5 waktu tapi kita nggak tahu rukun wudhu? Dan kita kudu bersyukur anak kita udah pada mau ngaji, dan kita doain biar jadi anak yang solih solihah, amin ya robbal. Kan kalau ngomongin ngaji ada ogah kita, ustadz kita udah berproyekan setiap hari. Kalau anak kagak sholat, anak kagak menjes ngambil wudhu, kita kadang kagak marah. Tapi kalau anak kagak bisa nyanyi, anak kagak bisa ngitung matematika, kagak paham fisika, kimia, marahnya luar biasa kita sama. Padahal di neraka, padahal di surga kagak ditanya itu. Atau di dalam kubur misalnya kita ditanya fisika apa, biologi apa, kimia apa, enggak. Yang ditanya sholat kita bagaimana ketika hidup di dunia. Sudahkah bagus rukun wudhu kita? Sudahkah bagus syarat daripada wudhu kita? Sudahkah bagus rukun sholat kita? Sudahkah bagus daripada syarat sholat kita? Itu yang perlu kita perhatikan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya ngaji itu penting. Kalau kemarin kita, ibu-ibu, setelah lebaran Idul Fitri kemarin kita udah masukin anak kita ke guru kita. Setiap bulan kita lihat perkembangannya anak-anak kita. Alhamdulillah, yang tadinya kagak hafal rukun sholat udah hafal, yang tadinya malas sholat sekarang udah rajin sholat, yang tadinya ogah dia duduk di pengajian sekarang sudah mau duduk di pengajian, walaupun perlahan. Pertama dia baca Iqra, kemudian Juz Amma dan Al-Quranul Karim. Makanya kita sering-sering doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga guru kita diberikan kenikmatan yang begitu indah luar biasa, seperti kenikmatan sehat, afiat, rezeki yang halal dan barokah. Amin ya robbal. Ya amin aja dulu, timbang amin doang kan gampang. Kalau nggak dibang doain, mudah-mudahan guru saya rezekinya banyak tapi kita jadi wali santrinya pelit, mah sama aja. Anak ngaji di mana kagak tahu di mana. Pindah-pindahan mulu juga kagak tahu. Yang penting anakku ngaji, jadi gitu. Padahal guru ngaji kita sabarnya luar biasa. Mana anak orang yang diajarin bandel-bandel banget. Kalau disuruh baca mim batamat, kemudian dibaca sama dia lam do malu, dibaca lagi sama dia misalnya alif patah ba patah ba patah ba. Yang kanan megang somai, yang kiri megang es. Mukanya melengos saja, dibilang wah, dibilang wah. Capek belum aja kita. Kenapa? Karena ingin mewujudkan generasi yang qurrata a'yun untuk kedua orang tuanya. Karena ingin menabur keberkahan di kampungnya, menabur akan kebaikan-kebaikan di kampungnya yang jauh daripada bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jauh daripada bala bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tiangnya adalah majlis taklim. Apabila kampung udah kagak ada majlis taklim, jauh daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap hari ngajarin kita, guru ngaji kita, capeknya luar biasa. Bayaran setiap bulan 15.000. Bawa-bawanya nggak belum melaju. Ustadz sih minta bayaran dulu begitu. Ustadz ngoyos di sawah disalahin, Ustadz ngojek disalahin kok. Jadinya apa kita? Makanya sering saya bilang sama teman-teman aktivis mubalik, kita jadi ustadz dituntut untuk benar oleh masyarakat. Kadang-kadang masyarakatnya kagak pernah nahuin lagi. Gimana? Itu kan PR kita.
Makanya kalau kita pikir-pikir dari habis maghrib sampai isya, waktu yang amat singkat buat anak kita ngaji, betul, karena kita nggak ngerasain ngajar. Tapi kalau guru ngaji kita dari habis maghrib sampai isya itu waktunya begitu panjang, dan punya hati yang begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa apa enggak anak didik saya ini sholat dengan rapi? Bisa apa enggak anak didik saya ini wudhu dengan rapi? Tanggung jawabnya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan bagaimana kita sebagai orang tuanya harusnya kita memberikan doa yang terbaik kepada guru kita dan anak kita agar senantiasa summastaqamu, itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan susahnya bukan main istiqomah. Bahkan teman-teman saya bilang kalau kita ngajar ngaji kagak sabar-sabar amat, itu kita bisa tendang-tendangin sama orang. Makanya kalau saya suka bilang, yang namanya kita di zaman sekarang kita lebih percaya sama resep dunia daripada sama resep agama. Zaman sekarang kita lebih percaya sama resep dunia daripada resep agama. Ayo kita pikirin. Ngaji puluhan tahun, kita bilang sama anak kita udah ngaji jangan lama-lama. Di majlis taklim nggak perlu lama, di pondok pesantren nggak perlu lama, ujung-ujungnya jadi ustadz tahlilan paling 30.000 begitu. Udah gitu duitnya pada lecek, pas dibuka amplopnya sobek semuanya sama duitnya. Kira Hamsong nggak ada duit? Jangan begitu. Mendingan kita sekolah sampai tinggi, jadi sarjana, jadi magister, profesor atau doktor. Nanti harapannya kita bakal punya gaji setiap bulan sampai 10 juta. Belum tentu yang begitu mengantarkan kita orang tuanya sebagai pengemban amanah bisa masuk surga di hadapan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Ayo dah, ini anak-anak kita, ibu-ibu. Mau yang cewek, mau yang cowok, mau yang kecil, mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang gemuk, mau yang kurus, itu amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntas gak kita mengurus anak kita? Selesai gak kita mengurus anak kita? Allah jauh-jauh hari udah mesen sama kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pesan buat kita, bukan buat siapa-siapa. Allah kagak mesen ini pesan buat setan, enggak. Allah kagak mesen ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar buat memedic, enggak. Buat kuntil anak juga enggak. Buat siapa? Buat kita orang yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anak supaya apa? Bisa membawa orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada yang namanya rumus begini. Ada orang tua yang bisa kejerumus ke neraka bareng anaknya, ada orang tua yang bisa kejerumus ke dalam surga bareng anaknya berkat wasilah anaknya itu solih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang tuanya jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah kita, mudahan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita malah kita bikin jauh. Ini investasi akhirat yang luar biasa. Kalau kita ngarepin duit doang dari anak kita setiap bulan 3 juta, kita kumpulin sampai puluhan tahun dapat ratusan juta. Kalau Allah berkehendak kita sakit, habis duit kita. Tapi kalau yang kita tinggalin ilmu agama, yang kita tinggalin ialah rukun sholat untuk anak kita, yang kita tinggalin sholat untuk anak kita, nggak bakal habis, sampai belut bebulu juga nggak bakal habis. Bayangin dah tuh belut bebulu kayak bagaimana. Pernah lihat belut bebulu ibu-ibu? Ya makanya kalau agak pernah lihat ngaji biar bisa lihat tuh belut bebulu kayak gimana. Ya, itu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama caranya bagaimana kita sebagai orang tua menjadi madrasatul ula, mendidik anak kita dengan tarbiyatul Islam, tarbiyatul aulad qabla wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mendidik anak sebelum anak kita terlahir di muka bumi ini, sebelum anak kita keluar dari rahim ibunya, emaknya, enyaknya. Kemudian mendidik anak ba'dal wiladah, setelah anak kita lahirkan. Kalau kita lepas tanggung jawab kepada anak, siap-siap kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikirin tiba kedegeran doang rajin setiap hari, anak mau ngaji, mau kagak, mau sholat, mau kagak, urusan dia, ntar kita mau belakangan. Nggak bisa gitu. Makanya kalau kita udah dikasih amanat oleh Allah, dititipkan anak ini nikmat yang begitu luar biasa buat kita.
Berapa banyak pengantin baru yang sampai 14 tahun dia rumah tangga belum dikasih anak. Berapa banyak orang-orang tetangga, sahabat kita, saudara kita yang udah puluhan tahun belum dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya anak belum ada sampai sekarang. Berapa banyak mereka menjadi seorang yang begitu amat kaya raya, mereka menjadi orang hebat, duitnya banyak, rumahnya tingkat, mobilnya banyak, tapi anak belum punya apa. Kata mereka, saya rela menjual rumah saya rela menjual mobil saya, yang penting saya punya anak. Tapi kadang-kadang kita yang punya anak bawaannya nyesel aja sama anak. Begitu kita, anak bandel diomelin mulu, anak bandel banget. Itu resikonya hidup. Kalau kita punya anak bandel banget semuanya, resiko kita dikasih amanat sama Allah, kita taruh pengajian biar dia kagak bandel, ngaji sama guru ngaji kita. Kalau kagak dikasih anak juga, ya terima, kita kudu ridho. Kenapa kudu ridho? Enak wayanya kita mati, enak kagak ninggalin apa-apa, mati aja ya kagak ada anak, selesai urusan. Kan itu hidup rumusnya. Hidup ada resikonya. Ya kita punya bini pinter ya salah, punya pinter bini ya begitu luar biasanya. Kita punya urusan, punya masalah, pengen tahu aja, kan begitu. Punya bini bego juga salah, kita punya masalah dia diem aja, longo aja bego, gimana apaan. Punya bini cakep ya salah, punya bini jelek salah juga. Punya bini cakep, make upnya mahal, betul. Kalau kagak pakai make up, bini kita sehari aja demek rusak. Punya bini jelek juga sama, serba salah. Jangankan dibawa kondangan, dibawa nyelawat juga olgah. Begitu kita. Emang hidup memang serba salah, tapi bagaimana kita bisa ridho terhadap yang apa Allah berikan kepada kita? Itu modal hidup kita, prinsip hidup kita. Apa-apa serba salah sih kita. Dikasih anak banyak, bandel semuanya. Nggak dikasih anak, ngedumel aja. Kan kadang-kadang rumus hidup begitu. Ada orang yang dikasih banyak anak, hidup masih ngontrak aja, ada. Padahal itu luar biasa berkahnya. Ada orang yang kagak dikasih anak, rumahnya negara banget, segede alihin gambreng, ada. Ini adalah resiko yang perlu kita rasakan dengan penuh keriduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak gampang. Kalau misalnya kita dikasih amanat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah punya tujuan tersendiri buat kita. Kita dikasih istri yang cakep, Allah punya tujuan sendiri buat kita. Kita dikasih istri yang begitu amat mempesona, begitu amat misalnya kurang bagus atau kurang indah misalnya, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa ngurusnya, bagaimana kita bisa ridho terhadap yang Allah berikan kepada kita. Ayo dah kita, kayak kita misalnya setiap hari Allah kasih rezeki kepada kita timbang 30.000 misalnya dari laki kita atau suami kita. Ya suami kita kan timbang ngojek doang setiap hari. Kita jadi istri ngedumel aja, bang cukup apa 30.000? Saya rasa sekarang mahal bang, 6.000. Ya asin juga kagak kebeli, cumi 12.000 paling sehon, ya gitu cumi asin. Nasi juga mahal zaman sekarang, pernah seleter, ya lah 10.000 mas seleter, pernah. Yang 13.000 minimal kita beli. Kagak ada syukurnya kita. Padahal Allah berikan enak makan kepada kita, itu sebuah nikmat yang besar buat hidup kita. Berapa banyak orang yang bisa beli makanan mahal tapi nggak enak makan. Berapa banyak orang yang bisa beli makanan mahal, beli makanan yang enak tapi kagak enak makan. Beda sama kita. Kita orang-orang yang enak makan walaupun belum bisa beli makanan yang mahal. Ayo dah. Makanya orang tua kita dulu ngajarin kepada kita bener, kagak ada yang salah. Orang tua kita dulu ngajarin kita. Anak 7 punya piring cuman 6, kan kurang atuh. Giliran makan bareng-bareng di meja makannya kagak ada, makan di ubin di bawah menjadi karpet kelas. Piringnya kurang 1, emaknya ngalah, 5 buat anaknya, 1 buat suaminya, 1 lagi karena kagak ada piring, cobek dia jadiin piring, ulekan dia jadiin piring. Ditiru di zaman sekarang sama restoran.
yang begitu mahal restoran pada saat ini itu makannya pakai cobek. Padahal kalau kita pikir-pikir itu orang susah di zaman dulu yang makan pakai cobek. Ayo dah. Kalau kita ke hotel bintang 5 itu yang namanya cobek ulekan dijadiin piring, kan kurang kerjaan. Makanya mahal banget, sekali makan 300.000 satu piring doang. Lagi kita 300.000 bisa beli beras sampai sekarang, kan gitu ukurannya. Kita kan kadang-kadang kagak nerima. Padahal Sayyidina Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya sering mesen sama kita. Apa kata beliau? Liyikillah matafrohu bihi yakillah matahzanul alaihi. Kalau kita hidup banyak sedihnya, ntar banyak senengnya. Kalau kita hidup dikit sedihnya, dikit juga senengnya. Kayak kita sekarang, kita nyekolahin anak, ngajiin anak, sedih misalnya, bayaran belum ada. Terus juga kita ngasih guru ngaji, besok mau penutupan, THR juga belum kebeli. Pengen ngasih beras sekarung, telur seperti belum kebeli. Tapi kan harapannya ntar anak kita jadi orang solid, hidupnya berkah. Kecepretan buat kita sebagai orang tua, hidupnya jadi berkah juga. Makanya saya bilang, liyakillah mata bihi yakillah mata zanu alaihi. Ini pesan Sayyidina Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Hikam, bahwa ketika kita hidup sedihnya dikit, senangnya dikit. Sedihnya banyak, senangnya juga banyak. Prinsipnya hidup kita kudu terima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Selesai. Kita kemauannya banyak, kita mah harapannya tahun ini punya motor, tahun depan punya mobil, tahun depan punya mobil yang jelek, tahun depan lagi biar punya mobil baru. Kita paksain hidup kita. Akhirnya apa? Bukan pada saat itu kita malah ngerengek-rengek ke Allah gimana urusannya, bukan. Tapi salah kita sendiri ketika kita pada saat itu tidak mampu untuk membelinya, kita memaksa untuk membelinya, akhirnya rusak semua prinsip di dalam hidup kita. Ayolah kita, kalau kita pikir-pikir lagi, kan kepengenan kita banyak banget. Pengen apa aja kita, yang penting bikin hidup kita seneng. Ibadah kagak dipikirin. Bahkan ada orang yang rajin ibadah kadang-kadang kecewa dengan ibadahnya. Ya Allah, saya setiap hari Johor kagak pernah ketinggalan, asar kagak pernah ketinggalan, maghrib juga tepat waktu, isya tepat waktu, subuh 4:30 saya jam 3 udah bangun, udah bebenah, udah ngegeprekin ini, ngegeprekin itu, nyuci pakaian anak, masak nasi, masak air. Gas sudah habis juga saya pakai kayu di belakang dibakar. Yang penting saya ntar bisa sholat subuh tepat waktu Jakarta. Tapi ngapa hidup saya susah aja ya Allah? Memang apa urusannya? Emang kalau kita pikir-pikir, nih kita pikir-pikir sekarang, ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, kemudian kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allah ujung-ujung ngasih duit 10 juta depan kita. Enggak. Ada yang begitu, ada orang-orang terong habis sholat jatuh duit 10 juta depan mukanya. Ya kagak ada. Jangan sampai kecewa kita mau ibadah, akhirnya kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kecewa kepada ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang kalau kita pikir lagi, pokoknya saya ajak mikir aja udah malam ini kita, supaya apa? Supaya kita sebagai manusia punya prinsip yang kuat di dalam hidup. Kita punya prinsip yang hebat di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita pun dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ialah rumus hidup apa adanya, bukan ada apanya. Ya Bu ya, paham sampai sini? Paham? Terkait rumus hidup yang pertama, apa adanya bukan ada apanya. Yang penting kita selalu ikhtiar terus-menerus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita ikhtiarkan terus, kita taruh majlis taklim untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar rajin sholat, biar rajin ngaji. Kenapa? Karena sholat tanpa adanya ilmu mardud. Ketika sholat tanpa adanya ilmu tidak terima, tertolak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat tanpa ilmu. Makanya alhamdulillah di kampung kita anak-anak kita ngaji habis maghrib, ibu-ibunya ngaji entar hari Rebo di masjid mingguannya atau hari yang lainnya rombongan. Itu kan salah satu berkah di dalam hidup kita. Kalau kita hidup dikasih kaya sama Allah, boro-boro kita ingat sama ngaji, boro-boro kita ingat sama sholat.
Yang namanya kita dikasih hidup enak sama Allah, kaya raya begitu luar biasa, duit kita sampai segudang, tidur aja kagak pulas. Coba kita bayangin, kita dikasih duit sama Allah sampai 10 koper, sampai 1 triliun kita taruh rumah kita. Jam 2 kita mendusin, pintu depan udah dikunci apa belum ya? Kita gitu, takut kejadian ambil. Setengah 3 dia mendusin lagi, udah dikunci apa belum ya? Garasi udah dikunci apa belum ya? Kagak enak tidur, akhirnya sakit, diponis sama dokter sakitnya parah, duitnya habis. Kalau kita hidup apa adanya, duitnya emang cukupnya segitu aja buat makan sehari-hari, anak kita ngaji udah rajin, walaupun rumah apa adanya, enak tidur. Walaupun pintu lupa dikunci, kita mah aman aja, emang kagak ada yang diambil dalam rumah kita. Mau ngambil apaan? Ada omreng bolong, selesai urusan. Ya, pahami ya. Itu yang pertama terkait ngaji. Yang kedua, kita tawakuf, majlis taklim, kita di Ramadan, kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tahun lalu tepat di bulan Sa'ban kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya masih bisa hidup, masih bisa ketemu anak saya, masih bisa ngelihat suami saya, masih bisa ngelihat orang tua saya. Saya pengen puasa bareng, sahur bareng, kemudian juga kita buka puasa bisa bareng kumpul sama keluarga. Tapi tahun ini Allah Subhanahu wa taala amat lebih sayang kepada orang-orang yang telah mendahului kita, telah diwafatkan lebih dulu. Dan kita sekarang nih yang hadir pada malam hari ini kudunya bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya robbal. Makanya kita senang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin, man farriha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan nir. Kalau kita gembira